Ya, Bapak Ibu, kebenaran ini yang harus kita tahu. Sekalipun engkau bolak-balik duduk di gereja, kalau hidupmu gak berubah, karaktermu tidak diubah oleh Roh Kudus, setan tuh tahu kok siapa temannya, siapa yang bukan. Demikian Tuhan tahu, Alkitab berkata, Allah tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia dipandang layak oleh tuannya, hidupnya diangkat tinggi, diberi kepercayaan dan sesuatu yang mulia. Katakan, coba tepuk tangan kalau cocok gitu ya. Ini gereja di Semarang ini sepi-sepi gitu ya. Katakan amin. Untuk apa coba kita nih ke gereja bolak-balik hidup gak berubah? Kekristenan tuh gak pernah diukur dari berapa puluh tahun engkau menjadi Kristen. Sekalipun engkau baru bertobat kemarin, engkau melakukan firman, imanmu tuh begini saudara. Ya, tapi kalau engkau datar tok, hidupmu itu cuma di sini-sini tok. Setan juga tahu. Hari-hari ini, ya saya bilang sama teman saya, tadi pagi saya saksikan. Dia ajak saya tengking patung kodok. Ayo Bu, kita tengking tuh patung kodok. Kenapa kau tengking itu patung kodok? Ada roh persinahan kodok itu. Saya bilang hati-hati ya. Kau tengking-tengking itu patung kodok. Kau sibuk tengking itu patung kodok. Saya tanya pindah di rumahmu loh. Lebih baik kau urusi suamimu, layani suamimu. Dia bangun pagi bikinin dia sarapan, layani suamimu apa yang dia pengen, ya, supaya patung kodoknya tidak pindah ke rumahmu. Benar saudara, dia tiap hari saya sudah ngomongin kekristenan itu bukan soal sering kau tengking patung kodok, kau pergi ke bawah pohon ada setan di situ kau tengking, ngapain? Setannya bilang gini, lu kurang kerjaan apa? Tengking itu dirimu sendiri. Setan yang paling besar itu bercokol dalam diri kita ini loh. Sakit hati, iri hati, kepahitan, suka jelekan orang, persinahan, itu setan yang paling gede. Dan itu siapa yang bisa tengking? Kita. Walau kau panggil pendeta sehebat apapun, Alkitab berkata, Yesus bilang, ketika dia mendoakan orang, roh itu pergi dari diri orang itu, roh jahat. Tuhan bilang, kalau engkau tidak isi hidupmu, jiwamu dengan firman Tuhan, maka roh itu akan kembali. Dia lihat rumah itu sudah tersapi bersih, dia ajak 7 roh lebih jahat masuk ke dalam dirimu, dan engkau keadaan orang itu lebih jahat daripada yang lalu. Dengar baik-baik saudara, kalau kita nggak isi firman hidup kita dan firman itu mengendalikan kita, ya saya bilang sama ibu itu, nggak usah kau pergi tengking itu patung kodok. Masih banyak dalam diri kita ini yang perlu ditengking. Nggak percaya dia, bener. Suaminya jatuh, padahal suaminya pendeta, konseling sama ibu-ibu. Saya udah bilang pendeta ini, Pak, kalau ada perempuan kasih ke saya aja yang konseling. Bapak kan laki-laki, ya niatnya mau konseling jadi konsleting, karena arusnya beda. Jatuh perselingkuhan, alhasil pendetanya cerai sama istrinya, ibu itu cerai sama suaminya, maka mereka menikah lagi. Buah apa dari pelayanan yang seperti ini? Saya bilang, akhirnya istrinya jadi aneh-aneh, pergi cari kekuatan alam, bertapa di sungai. Terakhir dia bilang sama saya, Bu, tak kasih tahu, kita sekarang kalau mau datang kepada Allah, nggak usah lewat Yesus. Saya bilang itu sesat. Jangan pernah dengarkan pengajaran lain yang berkata Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya orang boleh diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Saya ini doa pelepasan orang berkali-kali. Pernah saya doakan orang rambutnya panjang berdiri ke atas, matanya mau keluar. Saya bilang ini kalau saya lari, dia ketawa, ini setan ini Tuhan. Tapi ini setan Tuhan. Benar-benar rambutnya berdiri, matanya mau keluar. Saudara, waktu saya ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, dia kepanasan. Dia teriak, panas. Coba kalau sudah doakan dalam nama Daniel, suami saya kan, dalam nama Bambang, ya, maka setannya pasti tertawa. Siapa itu Daniel? Siapa itu Bambang? Tapi nama Yesus itu berkuasa loh. Saya mendengar banyak kesaksian orang yang dicengkram ketakutan, yang dicengkram oleh roh jahat. Waktu didoakan dalam nama Yesus, mereka bertekuk lutut karena itu adalah nama di atas segala nama. Amin. Ayo saudara, kita alami perubahan hidup. Ya, karakter itu tidak bisa diminta, didoakan, ditumpang tangan. Makanya saya selalu kalau orang datang, Bu doakan Bu, saya ini terikat rokok. Pak, biar saya tumpang kaki kau Pak. Kalau kau tidak ada niat dari hatimu Pak untuk berubah, bertobat, tidak bisa. Yesus berkata, dia datang sebagai tabib, tapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Masalahnya banyak orang Kristen tidak merasa sakit. Padahal banyak yang sakit jiwa, kepahitan, terluka. Akhirnya buah-buahnya itu ya bikin orang tersandung kelakuannya. Ya di luar suka nipu, mulutnya nggak bisa dipegang omongannya, di sana lain, di sini lain, berzina, selingkuh, homo. Ini adalah buah-buah dari jiwa yang sakit.
Kita perlu disembuhkan jiwa kita. Engkau berkata engkau percaya satu Allah saja, itu baik, tapi setan pun juga percaya. Iman tanpa perbuatan itu iman yang nol besar. Itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Orang-orang datang ngaku-ngaku, Tuhan, aku berdoa demi namamu, aku usir setan demi namamu. Tuhan, aku tidak kenal engkau, sebab imanmu itu kosong. Engkau bukan pelaku firman. Hidupmu tidak diubahkan, karaktermu tidak diubahkan. Yang terpenting adalah kita diubahkan. Bapak ibu, engkau lah yang tahu dirimu sendiri. Dimulai dari dalam rumah tangga, suami istri itu harus hidup rukun bersama. Katakan amin. Ya, kalau tidak ada masalah, tidak usah dijadikan masalah. Kita belajar berubah. Semua orang bisa berubah ketika firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Saya sama suami saya ini tidak cocok. Banyak yang bilang, ya saya di rumah tangga itu kan ribut. Bukan, saya itu sama istri saya tidak cocok. Saya sama suami saya itu tidak cocok. Tidak ada manusia cocok di dunia ini. Tapi saya sama suami sampai hari ini itu tidak cocok kita. Satu hal saja yang mencocokkan kami itu cuma satu, firman Tuhan. Kalau nggak ada firman, kita ribut, nggak ada selesainya. Kenapa Alkitab berkata kita harus menjadi pasangan yang seimbang dengan orang yang percaya? Supaya yang menjadi tolak ukur dalam rumah tangga kita yaitu firman Tuhan. Waktu kita memarah, waktu kita mau memberontak, Alkitab bilang tinggalkanlah amarah. Jangan engkau hidup dengan panas hati. Tapi ada orang Kristen yang saya banyak konseling sama saya tuh ya Bu, kalau berantem dengan suami saya 3 hari 3 malam tidak bicara. Ada yang sampai 1 minggu nggak omongan. Saya berdoa tidak ada jemaat GIA di sini yang masih seperti itu. Ada? Kalau ada saudara angkat tangan ya. Kita baptis ulang ya Pak. Kita rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Saudara, kalau engkau sudah mengerti kebenaran, maka harusnya kita ini punya jiwa yang sehat. Kita kendalikan jiwa kita ini. Itu bukan pendeta, itu bukan urusannya pendeta. Ya, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini bicara tentang karakter yang diubahkan. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kitalah yang tahu diri kita kan. Tengking dirimu sendiri. Makanya saya bilang, ndak usah sibuk tengking-tengking setan. Ya, sukanya yang aneh-aneh, bawa salib besar, lakukan hal-hal yang aneh-aneh. Padahal kekristenan itu cuma satu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Bukan waktu saudara nyanyi-nyanyi tepuk tangan di sini. Ya, karena di sini yang nyanyi-nyanyi pun banyak yang jiwanya enggak nyanyi. Dia di gereja. Ya. WL-nya sudah nyanyi dengan semangat, Bapak tadi luar biasa loh, umur 70 loh. Ya, masih WL nyanyi, "Kaulah kuatku, kebanggaan." Tapi ada jemaat yang nyanyi cuma, "Kaulah kuatku, kebanggaanku." Ini rohnya enggak tahu ya, rohnya kayaknya suam-suam. Orang itu kalau mengalami Tuhan, ya, dia. Makanya saya bilang ibadah yang sejati itu apa? Waktu engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Artinya apa? Hidup ini harus diubahkan. Amin. Jangan sampai kita ini dari perbuatan kita ini menyangkal Tuhan. Harus berubah. Saya ini dulu pertama kali bertobat tahun 95. Ya, saya sudah ada yang belum dengar kesaksian saya? Semua sudah dengar? Yang belum dengar angkat tangan. Yang sudah dengar boleh pulang. Ya, jadi saya bertobat tahun 95. Papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya berasal dari kota Poso, makanya pahamnya Basir. Saya bertobat tahun 95 dan sebelum saya bertobat itu karakter saya itu hancur. Ya namanya orang hidup tanpa pengenalan akan Tuhan, saya tidak mengerti firman Tuhan. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, Bapak Ibu. Jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen tuh nggak pernah terbersit. Dari kecil, papi saya itu udah wanti-wanti, jangan berteman sama orang Kristen. Apalagi kamu pacaran sama orang Kristen. Kalau sampai kamu menikah sama orang Kristen, dengar baik-baik, papi bunuh kamu. Lebih baik papi masuk penjara daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi itu tertanam dalam benak saya sampai saya nggak berani jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Ya, padahal yang ganteng-ganteng itu laki-laki Kristen ya. Yang bertobat ya, yang tidak bertobat sama dengan setan. Dan akhirnya saya menjalani hidup, singkat cerita, ya saya melakukan banyak hal yang tanpa perkenanan Tuhan saya hidup. Lalu saya mau bunuh diri, lulus SMA, dan disitulah saya menantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau ada. Orang yang paling bodoh di dunia ini orang yang tidak mengakui Tuhan.
Saya lihat bunga aja saudara, daunnya hijau, bunganya mekar warna merah, itu tuh kalau bukan Tuhan tuh tidak mungkin. Ya, itu keajaiban yang begitu luar biasa. Saya kemarin baru dari Bromo saudara, menunggu matahari terbit, bangun jam 2 pagi, tunggu itu matahari keluar dari gunung. Aduh rasanya wow banget, ribuan orang berjejer nunggu lihat matahari keluar. Begitu dia keluar dari gunung kita lihat mulai merah terus keluar. Benar Alkitab bilang janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Saudara pernah lihat matahari terlambat? Yang ada saudara yang terlambat? Bangun. Matahari tidak pernah terlambat. Itu kalau bukan Tuhan kan tidak mungkin. Siapa yang mengatur tata surya ini? Bumi berputar pada porosnya, planet tidak saling bertabrakan. Itu Tuhan saudara. Saya ini dulu kelas biologi ya. Saya belajar tentang hewan itu, kita teliti pakai mikroskop. Wow, saya tahu ada Tuhan di situ. Jadi kalau orang nggak percaya Tuhan itu, ya ada lagi orang bilang, Bu, suami saya nggak percaya Tuhan, dia percaya sama alien. Aduh itu lebih bodoh lagi tuh ya. Kenapa alien dipercaya, Tuhan kagak? Ya, saya tuh belajar, saya tahu ada satu kuasa yang begitu wow, yang mengatur itu semua. Kita nih manusia diciptakan semua punya mata 2, hidung 1, mulut 1. Tapi muka kita nggak ada yang sama kan? Apalagi kalau saudara belajar tentang DNA, kromosom, satu DNA itu dia membelah diri, satu kromosom itu membelah diri jadi berapa ribu sel. Wow, itu Tuhan loh. Jadi kalau orang nggak percaya Tuhan tuh ya kebangetan ya, itu orang yang paling bodoh di dunia ini. Nah ketika saya itu bilang Tuhan, saya tahu ada Tuhan di dunia ini, tapi saya nggak tahu Tuhan itu siapa. Saya nggak peduli tentang agama, saya mau kenal Tuhan yang benar. Karena urusan Tuhan itu urusan pribadi. Orang tuamu nggak bisa bawa kau masuk surga. Suamimu tidak bisa bawa kamu masuk surga. Istrimu tidak bisa bawa kamu masuk surga. Makanya ibu-ibu kalau suamimu selingkuh jangan kau bunuh diri. Ada ibu-ibu konseling sama saya, suami saya selingkuh Bu, saya mau bunuh diri. Bodoh. Saya sudah berkata jangan kau cintai suamimu lebih daripada kau mencintai Tuhan. Suami itu hanya 2 saja. Kalau nggak diambil Tuhan diambil pelakor. Ya, benar nggak saudara? Jadi jangan ibu-ibu itu gara-gara suami selingkuh mau bunuh diri. Ya kau tidak mencintai Tuhanmu. Doakan saja, ya jangan sampai ibu yang mau bunuh diri gara-gara suami, jangan, ya. Dan saudara, ya akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, siapa engkau yang sebenarnya Tuhan? Malam itu saya udah mau bunuh diri, saya tulis surat buat orang tua saya ambil keputusan ini karena saya tahu tidak ada orang yang mencintai saya, mengasihi saya luka batin dan lain sebagainya. Tuhan datang malam itu menjamah saya. Dari mulut saya untuk pertama kalinya saya menangis sambil menyebut nama Yesus. Dan saya baru tahu Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Malam